Nama saya Kevin dengan NIM 545190048. Halo, perkenalkan nama saya Marcelino Gosal dengan NIM 545190005. Perkenalkan, nama saya Yofiustika dengan NIM 545190038. Halo, nama saya Alivia Panikusma Putri dengan NIM 545190057. Perkenalkan, nama saya William Angelo dengan NIM 545190067. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 9 yang berjumlah 5 orang akan menjelaskan tentang Industrial Automation Safety System. Sebelum masuk lebih jauh lagi tentang safety system, sekarang saya akan membahas apa itu safety system dan apa saja manfaat dari penerapan safety system. Jadi, safety system ini merupakan sistem keamanan yang terintegritas di mana pusat kontrol kendali berhubungan dengan mesin-mesin yang ada pada area pabrik dan bertujuan untuk meminimalisir bahaya yang akan terjadi. Contohnya, yaitu jika terjadi suatu kebakaran atau konslet listrik pada suatu pabrik, maka semua mesin dalam area pabrik akan dimatikan melalui pusat kontrol kendali. Selanjutnya, ada manfaat dari penerapan safety system. Yang pertama itu melindungi pekerja. Tujuan utama penerapan safety system yaitu untuk melindungi pekerja dari segala bentuk kecelakaan dan penyakit akibat bekerja. Bagaimanapun, pekerja adalah aset dari suatu perusahaan yang paling penting. Dengan adanya penerapan safety system ini dapat mengurangi angka kecelakaan kerja. Hal ini juga akan menguntungkan bagi perusahaan karena pekerja merasa aman dari ancaman kecelakaan kerja dan penyakit. Maka dari itu, pekerja akan bekerja lebih semangat dan juga produktif. Yang kedua, yaitu patuh terhadap peraturan dan undang-undang. Perusahaan-perusahaan yang mematuhi peraturan atau perundang-undangan yang berlaku pada umumnya terlihat lebih sehat. Karena bagaimanapun peraturan atau perundang-undangan yang dibuat bertujuan untuk kebaikan semua pihak. Dengan mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, maka perusahaan akan lebih tertib dan hal ini dapat meningkatkan citra baik perusahaan itu sendiri. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pelanggan. Penerapan safety system secara baik akan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Betapa banyak pelanggan yang mensyaratkan pemasok atau supplier mereka untuk menerapkan safety system. Dikarenakan penerapan safety system akan dapat menjamin proses yang aman, tertib, dan bersih sehingga bisa meningkatkan kualitas dan mengurangi produk cacat. Dalam industri otomasi internasional, standar penggunaan dan operasi otomatis mengacu pada administrasi kesehatan dan juga keselamatan kerja di Amerika Serikat atau OSHA, di mana memerlukan validasi dan juga verifikasi sistem keselamatan yang digunakan dan juga memerlukan desain yang menggabungkan tindakan pelindungan untuk sel, robot, dan juga operator. Kategori safety system yang pertama Basic Process Control System atau BPCS, yang dimana dikonfigurasikan dengan alarm yang dapat mendeteksi adanya gangguan pada sistem prosesnya dan juga memberitahukannya kepada operator sehingga dapat dilakukan pencegahan untuk mengatasi gangguan tersebut agar tidak terjadi kecelakaan. Yang kedua, terdapat safety shutdown system, yang itu dimana suatu prosedur safety untuk melakukan shutdown secara otomatis untuk mencegah terjadinya hal-hal yang dapat merugikan seperti terjadinya kerusakan instrumen, komponen-komponen, dan juga kemungkinan terburuk bisa terjadi blow up. Yang tiga yaitu Fire and Gas System atau FGS, yang merupakan sistem memberikan fungsi deteksi yang terhadap gas dan juga kebakaran, di mana selain itu mendeteksi pada lingkungan, memberikan sinyal suara dan juga visual dari ancaman yang terdeteksi seperti smoke detector atau untuk mendeteksi asap. Pembahasan selanjutnya adalah peralatan dari Smart Safety. Yang pertama adalah Fence System, di mana Fence System merupakan salah satu jenis fence atau pagar yang umumnya digunakan di industri dengan tujuan memberikan perlindungan untuk area penyimpanan. Perangkat ini menggunakan fitur tambahan seperti kawat yang berduri serta sistem alarm dan dilengkapi dengan sistem kamera. Yang kedua adalah Safety Light Curtain, yakni merupakan perangkat optoelektronik yang digunakan untuk mendeteksi orang yang ada di sekitar mesin yang bergerak.
terdapat transmitter head dan receiver head pada perangkat ini, yakni transmitter head menghasilkan cahaya inframerah di antara dua sisi yang bertindak sebagai zona deteksi. Jika terdapat gerakan yang terdeteksi dalam zona deteksi, maka secara otomatis akan memulai prosedur penghentian mesin dan mematikan semua mesin yang berbahaya. Yang ketiga adalah Pressure Sensitive Safety Mats, yakni merupakan perangkat yang digunakan sebagai peralatan pengaman tambahan untuk melindungi operator dan karyawan di area mesin. Cara kerja perangkat ini adalah jika seseorang atau beberapa benda ada di atas mats ini, mesin tidak akan hidup. Hal ini juga berlaku saat mesin sedang beroperasi. Yang keempat adalah Safety Laser Scanner, yakni merupakan perangkat penginderaan yang dirancang untuk melindungi operator dari cedera. Perangkat ini memindai suatu area dan jika seseorang atau objek terdeteksi, sinyal dikirim untuk menghentikan mesin terdekat untuk mencegah cedera. Selanjutnya ada Adaptive Safety. Sistem adaptif adalah sistem yang mengalami perubahan pada berbagai macam aspek, dikarenakan respon dari interaksi pengguna dengan sistem tersebut. Sistem adaptif mampu beradaptasi dalam menanggapi perubahan lingkungan yang terjadi. Adaptive Safety berguna untuk memastikan keselamatan orang dan lingkungan tempat kerja, serta operasi mesin yang diizinkan atau tugas manual yang dikendalikan berdasarkan hasil penilaian risiko dinamis. Adaptive Safety secara terus-menerus memantau dan mengendalikan perilaku sistem permesinan di lokasi kerja sehingga keamanan manusia terjamin dalam segala situasi. Dalam aplikasi industri ada 3 jenis model yang paling banyak digunakan, yaitu kendali penjadwalan gain adaptasi atau PGA, kendali yang bekerja dengan mengadaptasi gain kendali sesuai dengan perubahan kondisi operasi suatu proses. Lalu ada kendali adaptif model acuan, digunakan untuk memaksakan agar proses kendali berperilaku seperti model acuan atau model reference. Lalu ada kendali adaptif swatala, merupakan sistem yang mempunyai parameter-parameter yang dapat dilakukan penyetelan, sesuai dengan perubahan kondisi eksternal dan internal proses kendalian. Selanjutnya ada safety relay. Relay pengaman adalah perangkat saklar elektromekanis yang dirancang untuk mencegah kegagalan dalam operasi saklar kritis. Relay dirancang untuk mengisolasi sirkuit atau mengontrol sirkuit bertenaga tinggi menggunakan sinyal daya rendah. Fitur-fitur pada relay pengaman cocok digunakan dalam aplikasi switching kritis, seperti penghentian mesin darurat atau e-stop. Relay pengaman umumnya digunakan pada perangkat kontrol seperti emergency stop button, non-contact safety sensors, interlock safety switch, dan lainnya. Penerapan Smart Safety System. Yang pertama itu ada self-stop. Self-stop ini adalah sebuah alat gergaji meja yang peduli dengan keselamatan manusia. Nah, pada self-stop ini memiliki mata pisau gergaji dengan membawa sinyal listrik kecil dengan sistem keamanan yaitu memonitor dengan sangat detail. Ketika kulit akan menyentuh mata pisau, maka sinyal akan berubah dan memberikan tanda. Hal ini disebabkan bahwa kulit manusia ini konduktif, sehingga gergaji akan secara otomatis berhenti. Yang kedua itu ada smart container, di mana kontainer ini dirancang untuk mengatur kondisi internal seperti suhu, menyediakan pelacakan GPS, waktu nyata, meningkatkan keamanan, dan memberikan informasi kondisi yang dapat memperingatkan operator tentang potensi masalah apapun dengan kargo. Menggunakan teknologi Twin 20 Detection System, yaitu sebuah alat untuk membantu operator crane dalam mendeteksi situasi berbahaya dari 2 kontainer 20 kaki di bawah spreader yang diposisikan pada posisi 40 kaki. Nah, pada teknologi Twin 20 Detection System ini menggunakan 7 sensor fotolistrik, di mana 5 sensornya digunakan untuk mendeteksi celah dan 2 sensor lainnya digunakan untuk mendeteksi keberadaan kontainernya. Selanjutnya itu ada contingency safety system, di mana kontingensi adalah suatu kondisi yang bisa saja terjadi, tetapi hal itu belum tentu benar-benar akan terjadi. Dalam kontingensi juga terdapat perencanaan kontingensi, di mana mengetahui kemungkinan apa saja yang akan terjadi dan mengetahui hal apa saja yang dipersiapkan jika hal itu terjadi. Misalnya pada sebuah perusahaan terjadi kecelakaan kerja seperti operator kerjanya yang terluka akibat error pada mesin, maka perlu langsung dilakukan evakuasi dan mengecek apakah kecelakaan itu parah atau tidak. Jika tidak parah, maka perlu diobati dengan kotak P3K, dan jika parah,
maka harus dibawa ke rumah sakit dan dilakukan perawatan yang lebih lanjut. Serta tidak lupa untuk melakukan pelaporan kepada atasan dan mengecek apakah yang terjadi kepada mesin hingga terjadi error. Maka dari itulah dalam sebuah perusahaan harus memiliki sebuah pelatihan bagaimana cara melakukan pertolongan terhadap sebuah kecelakaan kerja, dan tidak lupa selalu menyiapkan kotak P3K di dalam perusahaan.